Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farhan Rafif Akbar, selaku moderator dari kelompok 7 yang beranggotakan Khalil Said Ali, Khairun Nisa Budinur Amalia, Ziyadah Khairani, Chelsea Dibora, dan dengan saya sendiri Muhammad Farhan Rafif Akbar. Di sini, kelompok saya atau kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang dinamika hidrosfer. Siklus hidrologi. Siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah sirkulasi air yang menggambarkan pergerakan molekul air dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian melingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Proses-prosesnya yang pertama ada evaporasi, yaitu proses penguapan air yang berasal dari laut, sungai, danau, dan badan air lainnya. Yang kedua ada transpirasi, pelepasan molekul air sebagai hasil metabolisme dari tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga kondensasi, yaitu proses perubahan air dari gas menjadi cair. Yang keempat ada presipitasi, adalah air yang dikeluarkan dalam bentuk hujan beku, hujan es, atau salju. Yang kelima ada intersepsi, yaitu air hujan terjebak di atas tanaman kemudian menguap sebelum mencapai tanah. Yang keenam ada adveksi, yaitu awan bergerak menuju tempat lain karena bantuan angin. Yang ketujuh ada runoff, air bergerak di darat dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Yang terakhir ada infiltrasi, yaitu air meresap ke dalam pori-pori tanah. Terus proses lebih lengkapnya ya. 1. Pertama, air menguap dari lautan atau evaporasi dan uap air terangkat ke atas atau konveksi. Yang kedua, uap air menggumpal dan menjadi awan. Yang ketiga, awan tertiup oleh angin ke pegunungan atau adveksi. Yang keempat, di perjalanan, awan menyerap uap air yang berasal dari perairan darat dan vegetasi atau evapotranspirasi. Yang kelima, di tempat tinggi terjadilah hujan atau presipitasi. Yang keenam, air yang turun di hulu sungai akan terus mengalir atau runoff hingga ke laut lagi. Tetapi ada juga yang masuk ke tanah atau infiltrasi dan mengalir melalui bawah tanah dan keluar sebagai spring atau geyser perkolasi. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada Chelsea. Perkenalkan, nama saya Chelsea Debora. Saya akan menjelaskan tentang karakteristik dan dinamika perairan laut. 1. Pesisir dan laut. Pesisir adalah daratan di tepi laut yang tergenang pada saat air laut pasang dan air kering pada saat air laut surut. Laut adalah tubuh air asin yang sangat luas dan saling terhubung antara lautan satu dan lautan lainnya. 2. Jenis-jenis laut. A. Berdasarkan cara terjadinya, ada laut transgresi, laut ingresi, dan laut regresi. B. Berdasarkan letaknya, ada laut tepi, laut pertengahan, dan laut pedalaman. C. Berdasarkan kedalamannya, ada zona litoral, neterik, batial, dan abisal. 3. Morfologi laut. Morfologi laut itu dibagi menjadi 9. Ada dangkalan, lereng benua, pulau gunung api laut, punggung laut, lubuk laut, guyot, palung laut, ambang laut, dan gunung api laut. 4. Karakter fisik air laut. Yang A, ada salinitas. Salinitas atau garam adalah rata-rata kadar garam yang terdapat dalam 1000 gram air laut. B, suhu, dan yang C itu ada warna. 5. Gerakan air laut. A. Arus laut, B. Gelombang, dan C. Pasang surut. 6. Karakteristik wilayah laut Indonesia. Yang A ada landas kontinen, yaitu bagian laut yang kedalamannya menjadi 200 meter. Yang B laut teritorial, yaitu wilayah laut suatu negara sejauh 12 mil dari garis dasar lurus. Yang C zona ekonomi eksklusif, yaitu wilayah laut suatu negara yang diukur dengan 200 mil dari garis dasar wilayah laut. Yang nomor 7, ada pengelolaan laut di Indonesia. Lanjut, kita akan membahas tentang persebaran dan pemanfaatan biota laut. 1. Pemanfaatan perairan laut Indonesia.
Yang A. Sebagai sumber pangan. Tumbuhan dan hewan dapat ditangkap nelayan sehingga menjadi komoditi bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan pangan. Yang B. Sebagai objek wisata, contohnya Bunaken dan Wakatobi. Yang C. Sebagai media transportasi, contohnya Pelabuhan Tanjung Perak, Tanjung Priok, Tanjung Emas, Ketapang, dan sebagainya. Yang D. Sebagai sumber bahan tambang. Potensi bahan tambang di laut sangat beragam, misalnya pasir laut yang banyak diekspor ke Singapura dan Malaysia, timah dan bauksit yang terdapat di Pulau Bangka Belitung. Yang nomor 2, potensi perairan laut Indonesia. Yang A. Perikanan. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari sebesar 9,9 juta ton per tahun. Yang B. Budidaya kelautan. Budidaya kelautan terdiri dari budidaya ikan, budidaya moluska, dan budidaya rumput laut, yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 hektar. Yang C. Bioteknologi kelautan. Bioteknologi kelautan adalah teknik penggunaan biota laut untuk membuat atau memodifikasi produk, memperbaiki kualitas tumbuhan dan hewan, dan merekayasa organisme untuk keperluan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zeda Hairani dari kelas 10 IPA 2. Di kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Chelsea. Yang ketiga, persebaran biota laut di perairan Indonesia. A. Perikanan. Perikanan dibagi menjadi dua jenis, yaitu perikanan pantai dan perikanan laut dalam. Contoh dari perikanan pantai adalah kembung, teri, cumi, dan ubur-ubur. Sedangkan perikanan laut dalam contohnya itu seperti tuna dan cakalang. Yang B itu rumput laut. Sentra lokasi budidaya rumput laut tersebar di daerah tengah dan timur Indonesia seperti Sulawesi Selatan, NTB, NTT, Bali, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulteng, Maluku, Jatim, dan Banten. Yang C. Terumbu karang. Penyebaran terumbu karang paling banyak berada di daerah Sulawesi, Maluku, NTT, NTB, dan Bali. Di daerah ini muara sungai relatif sedikit, struktur pantai dan substrat dasar yang keras serta pola arus terus-menerus mengalir. Yang keempat, hutan mangrove. Hutan mangrove merupakan tipe hutan yang terletak di daerah pasang surut air laut. Hutan mangrove tersebar di pesisir barat Pulau Sumatera, beberapa bagian dari pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir selatan Papua, dan sejumlah pulau kecil lainnya. Jenis tumbuhan yang hidup di hutan mangrove Indonesia mencapai 89 jenis yang total luas seluruhnya mencapai angka 3.716.000 hektar. Materi selanjutnya adalah pencemaran dan konservasi perairan laut. Pengertian pencemaran laut. Apa sih itu pencemaran laut? Pencemaran laut adalah peristiwa masuknya partikel kimia, limbah industri pertanian dan perumahan, serta kebisingan atau penyebab organisme invasif ke dalam laut yang berpotensi memberikan efek yang berbahaya. Penyebab-penyebab pencemaran perairan laut diantaranya adalah yang pertama, pencemaran oleh minyak. Saat ini industri minyak dunia telah berkembang pesat sehingga kecelakaan yang mengakibatkan tercecernya minyak di lautan hampir tidak dapat dihindari. Kapal tanker pengangkut minyak mentah dalam jumlah besar setiap tahunnya. Yang kedua, pencemaran oleh logam berat. Penyebab terjadinya pencemaran logam berat pada perairan di Indonesia biasanya berasal dari masuknya air yang terkontaminasi oleh limbah buangan industri dan pertambangan. Yang ketiga, pencemaran oleh sampah. Sampah plastik yang dibuang terapung dan terendap di lautan, 80% dari sampah di laut adalah sampah plastik. Massa plastik di lautan diperkirakan menumpuk hingga 100 juta metrik ton. Plastik dan turunan lain dari limbah plastik yang terdapat di laut berbahaya untuk satwa liar dan perikanan. Yang keempat adalah pencemaran oleh pestisida. Pencemaran yang disebabkan oleh pestisida adalah bersifat akumulatif.
Pestisida sengaja ditebarkan dengan tujuan untuk mengontrol hama tanaman atau organisme-organisme lain yang tidak diinginkan. Mungkin cukup sekian, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hoirunisa. Kepada Hoirunisa, dipersilakan. Penyebab pencemaran perairan laut. 5. Pencemaran akibat eutrofikasi. Peristiwa eutrofikasi adalah kejadian peningkatan atau pengkayaan nutrisi. Biasanya senyawa yang mengandung nitrogen atau fosfor dalam ekosistem. Hal ini dapat mengakibatkan peningkatan produktivitas primer atau ditandai peningkatan pertumbuhan tanaman yang berlebih dan cenderung cepat membusuk. Efek lebih lanjutnya termasuk penurunan kadar oksigen, penurunan kualitas air, serta tentunya mengganggu kestabilan populasi organisme lain. 6. Pencemaran akibat polusi kebisingan. Kehidupan laut dapat rentan terhadap pencemaran kebisingan atau suara dari sumber seperti kapal yang lewat. Hewan laut seperti paus cenderung memiliki penglihatan lemah dan hidup di wilayah yang sebagian besar ditentukan oleh informasi akustik. Hal ini berlaku juga untuk banyak ikan laut yang hidup lebih dalam di wilayah gelap. Upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air laut. A. Tidak membuang sampah ke laut. B. Penggunaan pestisida secukupnya. C. Selalu biasakan untuk tidak membuang putung rokok di sekitar laut. D. Kurangi penggunaan plastik. E. Jangan tinggalkan tali pancing, jala, atau sisa sampah dari kegiatan memancing di laut. F. Setiap industri atau pabrik menyediakan instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. G. Menggunakan pertambangan ramah lingkungan yaitu pertambangan tertutup. H. Pendaur ulangan sampah organik. Konservasi perairan laut. Konservasi adalah upaya yang dilakukan untuk pemeliharaan dan pengembangan alam menurut status aslinya. Dengan kata lain, dalam konservasi laut diharapkan agar mampu untuk melindungi dan mengembangkan sumber daya yang ada di laut, baik berupa hewan, tumbuhan, dan lain-lain, sehingga tercipta alam laut yang alami tanpa diusik oleh tangan-tangan usil manusia. Bentuk-bentuk konservasi. 1. Konservasi ekosistem pantai. Banyak di antara pantai-pantai di Indonesia yang mengalami abrasi, mulai dari yang tingkat abrasinya rendah, sedang, hingga yang parah atau tinggi. Pemerintah di beberapa daerah melakukan kebijakan pencegahan abrasi dengan membangun pemecah gelombang buatan di sekitar pantai dengan maksud untuk mengurangi abrasi yang terjadi tanpa dibarengi dengan usaha konservasi ekosistem, seperti penanaman bakau atau konservasi terumbu karang. 2. Konservasi ekosistem estuari. Estuari merupakan suatu perairan semi tertutup yang berada di bagian hilir sungai dan masih berhubungan dengan laut, sehingga memungkinkan terjadi pencampuran antara air tawar dan air laut. Estuari merupakan wilayah yang sangat dinamis atau dynamics area, rentan terhadap perubahan dan kerusakan lingkungan baik fisik maupun biologis. Upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi dampak kerusakan pada ekosistem perairan wilayah estuari yaitu 1. Menata kembali sistem pengolahan daerah atas. 2. Pemanfaatan sumber daya perairan secara optimal. 3. Konservasi hutan mangrove. Mangrove atau bakau merupakan komunitas vegetasi pantai tropis yang khas tumbuh dan berkembang pada daerah pasang surut pantai berlumpur, berpasir, atau muara sungai. Hutan mangrove merupakan ekosistem yang unik dan rawan. Ekosistem ini mempunyai fungsi ekonomis dan ekologis. Fungsi ekologis hutan mangrove antara lain pelindung garis pantai, mencegah intrusi laut, habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan pembesaran, tempat pemijahan bagi aneka biota perairan, serta sebagai pengatur iklim mikro. Sedangkan fungsi ekonomis antara lain penghasil keperluan rumah tangga, penghasil keperluan industri, dan penghasil bibit. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.